Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-63. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika pada suatu saat Putra Ken Umang memerlukan seorang pelatih yang dapat dikendalikan, maka Ken Umang mengusulkan kepada Sri Rajasa untuk mengangkat Pinto Sati menjadi guru untuk kedua anak-anak muda itu. Apalagi Pinto Sati memang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang pelatih pada tataran permulaan, bahkan tidak kalah dari pelatih kedua putra Sri Rajasa yang telah meninggal itu. Tetapi, apakah aku akan menjual harga diriku semurah ini? Tiba-tiba terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Pinto Sati menarik nafas dalam-dalam dan ia berusaha untuk mengambil keputusan. Aku tidak akan dapat melawan kehendak Sri Rajasa. Seandainya tanpa hadiah apapun, aku pasti akan melakukannya juga. Tetapi aku tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Mungkin aku orang yang rendah, kasar dan bodoh. Tetapi aku tidak dapat mengorbankan orang lain dengan semena-mena. Dalam pada itu, karena Pinto Sati tiba-tiba saja merenung, Toh Joyo yang berdiri termangu-mangu bertanya, "Hei, apakah yang kau renungi, Kakanda Anusapati?" Bukan tuanku," jawab Pinto Sati. "Aku menunggu tuanku Anusapati dapat bangkit dan berdiri." "Oh," lalu katanya kepada Anusapati, "Bangkitlah tuanku." "Apakah Kakanda Anusapati tidak dapat berdiri lagi?" Tertatih-tatih Anusapati mencoba berdiri, kemudian menggeliat sambil berdesah. Namun dalam pada itu, kaki Toh Joyo masih juga terasa sakit. Dengan menahan sakit, ia menyembunyikan perasaan yang serasa dihentak-hentakkan dari pergelangan kakinya. Bahkan kemudian sambil tersenyum, ia berkata, "Kita akhiri perkenalan kita hari ini. Agaknya Kakanda Anusapati tidak dapat lagi berbuat apapun selain menyeringai." Perwira yang baru diangkat justru karena ia akan dijadikan seorang guru bagi putra Sri Rajasa itu menganggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, kita sudah cukup perkenalan hari ini. Besok hamba akan dapat menentukan dari mana hamba akan mulai. Bukankah begitu, Tuanku Putra Mahkota?" Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, begitulah." "Baiklah, sekarang tuanku berdua dapat beristirahat. Besok kita akan mulai dengan latihan-latihan kita." Demikianlah, maka kedua putra Sri Rajasa itu pun meninggalkan arena latihan. Toh Joyo bersama kedua pengawalnya kembali ke bangsalnya. Demikian juga Anusapati. Ketika Anusapati berjalan di halaman, ia melihat Sumekar sedang membersihkan pohon bunga-bungaan di halaman, memotong daun-daun yang mulai kering,
dan mencabut rerumputan liar yang mengganggu. Anusapati tertegun sejenak, kemudian ia mendekatinya sambil berkata, "Aku sudah mendapatkan guru baru." "Oh," Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana agaknya, tuanku?" bertanya Sumekar. "Aku belum dapat mengetahui bagaimanakah sikapnya. Ia belum berbuat apa-apa. Ia sedang melihat sampai di mana kemampuan kami sebelum ia mulai." "Kalau begitu, pelatih tuanku yang baru ini cukup berhati-hati." "Iya, menilik wajahnya, ia termasuk orang yang kasar. Tubuhnya tinggi besar, tetapi suaranya tinggi." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Di permulaan aku melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat kami berada di bawah pelatih yang meninggal itu." "Kenapa, tuanku?" "Pelatih kami yang baru ini dengan berani dan jujur telah menegur Adinda Tohjoyo ketika ia berbuat kesalahan." "Apa yang dilakukannya?" "Ketika pelatih kami yang baru menghentikan latihan, Adinda Tohjoyo masih juga menyerang. Untunglah bahwa aku masih tetap sadar untuk menjatuhkan diri dan menyeringai kesakitan. Pada saat itulah ia langsung menegur kesalahan itu." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Mudah-mudahan ia seorang pelatih yang lebih baik." Anusapati mengangguk-angguk. "Mudah-mudahan setidak-tidaknya ia bukan seorang penjilat yang dapat membuat aku menjadi gila." Ketika Anusapati kemudian meninggalkan Sumekar, juru taman itu tengah dicekam oleh keraguan-raguan. Ada sesuatu yang ingin dikatakan, namun ia masih juga ragu-ragu. Akhirnya Sumekar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya saja Anusapati yang kemudian masuk ke dalam biliknya. Sumekar hanya menarik nafas dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berkata, "Belum waktunya aku mengatakannya sekarang." Dan Sumekar memang tidak mengatakannya untuk sementara bahwa ia telah ditemui oleh seseorang ketika ia keluar dari istana. Sebagai seorang juru taman, maka tidak seorang pun yang mencurigainya apabila ia di hari-hari tertentu pergi keluar dan berkunjung ke rumah beberapa orang kawannya yang tidak tinggal di istana. Masih terbayang di angan-angannya seorang laki-laki yang memanjat ke usia tuanya menjumpainya di pinggir jalan. Dengan ramahnya orang itu menyapa, "Apakah kisanak yang bernama Sumekar?" Sumekar menganggukkan kepalanya. Jawabnya ragu-ragu, "Ya, aku adalah seorang juru taman." "Aku sudah mengira menilik pakaian Kisanak. Kisanak adalah seorang juru taman. Pakaian bagi juru taman Singasari tidak banyak berubah sejak zaman Tumapel di bawah pemerintah Aku Tunggul Ametung." "Apakah Kisanak mengenal dua zaman itu?" bertanya Sumekar. "Iya, aku mengenalnya dengan baik." Sumekar mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Tetapi, apakah maksud Kisanak menjumpai aku di sini?" "Kisanak akan pergi kemana sekarang ini?" "Aku mendapat istirahat hari ini. Aku hanya sekedar berjalan-jalan." "Ya, aku memang sering melihat Kisanak berjalan-jalan tanpa tujuan. Hanya sekedar keluar. Tetapi kadang-kadang Kisanak pergi ke rumah kawan Kisanak
yang tinggal di luar istana. Ya, Sumekar menjadi semakin heran dan bahkan kemudian timbullah kecurigaannya. Namun demikian ia masih tetap berlaku sebagai seorang juru taman. "Kisanak," berkata orang itu, "apakah Kisanak sudi singgah sebentar?" "Kemana? Apakah rumah Kisanak dekat di sekitar ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tetapi kita dapat duduk sebentar di bawah pohon yang rindang, berbicara seenaknya sambil melihat orang lalu lalang." Tiba-tiba saja Sumekar tertarik akan ajakan itu. Meskipun demikian, ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Meskipun ia masih tetap bersikap sebagai seorang juru taman, namun apabila diperlukan, setiap saat ia dapat membangunkan kekuatan Aji Kolobomo yang diterima temurun dari gurunya Empu Soto. "Kisanak ragu-ragu?" bertanya orang itu. Sumekar tidak menyahut. "Sebaiknya aku berterus terang. Aku ingin berbicara dengan Kisanak. Meskipun menilik pakaian Kisanak adalah seorang juru taman, tetapi menilik sikap dan sinar mata Kisanak, Kisanak bukanlah seorang kebanyakan, seperti orang-orang yang berjalan hilir mudik ini. Bahkan isi istana yang setingkat dengan Kisanak agaknya tidak lebih dari jumlah jari-jari kita masing-masing, termasuk putra mahkota Anusapati." Dada Sumekar tiba-tiba menjadi berdebar-debar dan ia mendengar orang itu berkata seterusnya, "Sayang, Kisanak tidak membawa tongkat panjang itu. Kalau Kisanak membawanya, maka sempurnalah penglihatan kami atas murid terkasih dari Empu Soto yang sangat terkenal itu. Bukankah begitu?" Dada Sumekar menjadi semakin berdebar-debar. Dengan suara tertahan-tahan, ia kemudian bertanya, Siapakah sebenarnya Kisanak ini?" Orang itu tersenyum, tetapi ia tidak segera menjawab. "Apakah Kisanak merahasiakan diri? Sementara itu, Kisanak mencoba mengetahui segala sesuatu tentang diriku." Orang itu tidak segera menyahut. Ia masih saja tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Adalah sepantasnya apabila kau mencurigaiku. Kita belum pernah berkenalan secara akrab." Sumekar mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah bertemu dengan orang ini. "Ki Sumekar," berkata orang itu kemudian, "aku banyak mengetahui tentang Kisanak. Selain aku tahu bahwa Kisanak adalah seorang juru taman, dan bahkan Kisanak adalah murid Empu Soto yang hampir mewarisi semua ilmunya, hampir sempurna. Kisanak juga mempunyai tugas khusus di istana." Dada Sumekar menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak ia memandang orang itu dengan seksama. "Kisanak tidak usah ingkar. Aku tahu dengan pasti bahwa Kisanak mendapat tugas untuk mengamat-amati putra mahkota yang bernama Anusapati itu." Sumekar menarik keningnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah Kisanak yakin tentang apa yang Kisanak katakan?" "Aku meyakininya. Kau telah menggantikan kedudukan Mahesa Agni. Meskipun tidak tepat seperti orang itu, kau sekedar melanjutkan sebagian dari tugasnya, membawa putra mahkota berlatih di tempat-tempat yang sunyi, sehingga dengan demikian ilmu kalian telah meningkat bersama-sama."
Sumekar masih tetap berdiam diri. Apakah aku salah sebut? Atau barangkali bukan Kisanak yang aku maksud? Tetapi aku sendiri yakin bahwa Kisanaklah orang itu. Siapakah kau sebenarnya? Orang itu kini tertawa. Katanya, ternyata bahwa putra mahkota memiliki kemampuan yang cukup. Ia adalah keturunan dari seseorang yang mumpuni, yang memiliki kemampuan di atas kemampuan orang kebanyakan. Ya, Sri Rajasa memang seorang yang aneh, desis Sumekar. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau pun pasti sudah mendengar bahwa putra mahkota itu bukan putra Sri Rajasa. Dada Sumekar berdesir. Kisanak tidak usah terkejut. Aku tahu semuanya. Aku tahu bahwa Anusapati adalah putra aku Tunggul Ametung. Setiap orang mengetahuinya. Tetapi setiap orang tahu akan kewajibannya menyimpan rahasia itu, terutama bagi putra mahkota itu sendiri. Tetapi Kisanak belum mengatakan siapakah kau sebenarnya. Orang itu masih tertawa. Katanya kemudian, sudah lama aku mengetahui hubungan yang kurang serasi di dalam istana ini. Sri Rajasa, Permaisuri, Ken Umang, Anusapati, Tohjoyo. Bahkan aku tahu bahwa pelatih putra mahkota yang terdahulu telah mati terjerumus ke dalam jurang di dalam suatu perkelahian dengan Anusapati, guru yang jauh di bawah kemampuan muridnya. Bukankah begitu? Tanpa sesadarnya maka Sumekar itu pun menganggukkan kepalanya. Tetapi ia terkejut sendiri dan dengan serta-merta ia bertanya, Kisanak, aku minta kau menyebutkan namamu atau ciri-cirimu yang dapat segera mengingatkan aku kepadamu. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, aku kira kau pun akan segera mengenal aku. Aku adalah seorang prajurit di masa pemerintahan aku Tunggul Ametung. Tetapi aku terusir karena aku gagal mempertahankan nama baik adik seperguruanku yang aku yakin tidak bersalah. Tetapi ia harus menjalani hukuman mati. Nah, kau mengenal aku? Belum. Aku kemudian terlibat dalam perang tanding melawan Mahesa Agni. Tetapi aku dikalahkannya waktu itu. Kau ingat orang yang pernah dikalahkan oleh Mahesa Agni di arena itu. Tetapi Mahesa Agni tidak mau membunuhnya. Dada Sumekar menjadi berdebar-debar. Saat itu, aku adalah panglima pasukan pengawal istana. Witantra? Di sanakah yang bernama Witantra? Orang itu tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku adalah orang yang bernama Witantra itu, yang kemudian mengasingkan diri karena tidak tahan menanggung malu. Tidak pada tempatnya, seseorang dapat keluar dari perang tanding di dalam mempertahankan nama baik seseorang, meskipun ia kalah. Seharusnya aku mati saat itu, tetapi aku tidak mati. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, bukankah tidak mustahil kalau aku tahu bahwa sebenarnya Tuan Putri Ken Dedes sudah mengandung pada saat ia kawin dengan Ken Arok yang kini bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi? Sumekar masih mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dadanya menjadi sangat berdebar-debar. Apakah maksud kedatangan Witantra kali ini
Witantra yang meninggalkan Tumapel dengan perasaan malu, sakit dan bingung. Apakah ia ingin membalas dendam atau untuk kepentingan yang lain? Tetapi jangan cemas Kisanak, berkata Witantra. Aku sudah bertemu dengan Mahesa Agni. Bahkan ia sering berkunjung ke padepokanku yang sepi. Ia kini mengetahui apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ia menyesal bahwa saat itu ia naik ke dalam arena melawan aku di dalam perang tanding. Apakah Kakang Mahesa Agni mengatakan banyak hal tentang istana ini? Ya, antara lain tentang kau, tentang Anusapati dan Tohjoyo. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah sebabnya aku berniat untuk mengetahui serba sedikit tentang putra mahkota dan orang-orang di sekitarnya, termasuk prajurit yang terbunuh itu, dan kini pelatihnya yang baru itu. Apakah Kisanak mengenal pelatihnya yang baru itu? Iya, aku mengenalnya. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia merenung seolah-olah sedang mengingat-ingat apakah yang akan dikatakannya. Sumekar masih juga bertanya-tanya di dalam hati. Apakah maksud Witantra ini sebenarnya? Menilik jalan hidup yang pernah ditempuh, kegagalan dan perasaan malu yang dahsyat. Agaknya justru membuat Witantra semakin matang, lahir dan batinnya. Namun bagaimanapun juga Sumekar merasa bahwa ia harus tetap berhati-hati menghadapi orang yang tidak begitu dikenalnya ini. Segala hal mungkin dapat terjadi yang baik bermanfaat baginya, tetapi mungkin juga sebaliknya. Apakah Witantra melihat gejolak di hati Sumekar itu? Sambil tersenyum, ia berkata, "Apakah Kisanak mencurigai aku?" Sumekar tidak menjawab, tetapi ia tersenyum. Itu sudah wajar, wajar sekali. Kita belum akrab, dan aku pernah mengalami guncangan yang dahsyat. Aku pernah bermusuhan dengan Mahesa Agni, tetapi percayalah bahwa semuanya itu sudah lampau. Kami sama-sama bersikap dewasa menghadapi masalah yang tanpa kita kehendaki telah menerkam diri kita masing-masing. Witantra terdiam sejenak, kemudian katanya, "Seperti masalah yang sama yang terjadi antara Mahesa Agni dan kakak seperguruanmu. Mereka sama-sama menghadapi masalah mereka dengan sikap dewasa, tanpa mendendam dan sakit hati. Yang sudah itu sudah dilupakannya, agar kita dapat membina hari depan yang baik. Kalau hidup kita masih saja dibayangi oleh dendam, sakit hati dan kebencian, bagaimana kita akan membersihkan diri kita? Meskipun untuk menyingkirkannya sama sekali, manusia dengan segala kelemahannya pasti tidak akan mampu. Aku pun masih juga dibebani oleh keinginan-keinginan yang lahir karena hari lampau." Sumekar tidak menyahut. "Dan karena kelemahan itulah aku datang kemari." Sumekar masih tetap berdiam diri. Agaknya orang yang bernama Witantra itu banyak sekali mengetahui berbagai hal tentang Mahesa Agni, bahkan tentang kakak seperguruannya, Buddha Sempana. Namun Sumekar itu pun kemudian bertanya, "Apakah sebenarnya maksud Ki Witantra datang menemui aku?" "Aku ingin bertanya, bagaimana dengan pelatih yang baru itu?" "Aku masih belum tahu. Pelatih itu masih belum bergaul dengan tuanku putra mahkota. Secara pribadi, aku masih belum mengenalnya pula. Aku baru mendengar bahwa akan datang seorang perwira untuk melatih kedua putra Sri Rajasa. Aku pernah melihat orangnya sepintas. Hanya itu." "Bagaimana menurut pertimbanganmu dengan orang itu?"
Sumekar menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak mempunyai kesan apapun. Menilik bentuk lahiriahnya, orang itu termasuk orang yang keras menurut bentuk lahiriahnya. Tetapi kadang-kadang kita terkecoh oleh bentuk-bentuk lahiriah itu. ya, tetapi kita mempunyai pangkal untuk menanggapi persoalannya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kisanak, berkata Witantra kemudian, aku minta tolong kepadamu. Awasilah pelatih yang baru itu. Kelak apabila ia sudah dihadapkan kepada kedua putra Sri Rajasa itu, sebaiknya kita akan sering bertemu. Apakah Ki Witantra mempunyai kepentingan dengan pelatih yang baru itu? Ya, ia adalah saudara sepupu istri muda Ken Arok. Saudara sepupu Ken Umang? Ya. Wajah Sumekar menegang sejenak, tetapi ia segera berusaha menyembunyikan perasaannya. Tetapi Witantra sudah bertanya, apakah kau terkejut? Tidak. Kau mempunyai tanggapan yang khusus terhadap kabar ini? Tidak. Hatimu bergejolak. Aku melihat sekilas, meskipun Kisanak mencoba menyembunyikan. Tidak apa-apa. Baiklah, aku yang mulai. Ketahuilah bahwa Ken Umang adalah saudara muda dari istriku. Sekali lagi Sumekar terperanjat. Kalau begitu toh Joyo adalah kemenakannya. Apakah dengan demikian Witantra yang pernah bertempur dan dikalahkan oleh Mahesa Agni ini mempunyai kepentingan yang berlawanan dengan Mahesa Agni? Apakah Witantra ingin membentuk Toh Joyo yang mumpuni untuk menghadapi Anusapati yang mendapat tuntunan dari Mahesa Agni? Jangan salah tangkap Kisanak, berkata Witantra. Aku memang masih bersangkut paut dengan Toh Joyo. Ia adalah anak saudara muda istriku. Sedang pelatih yang bakal diberikan kepada kedua putra Sri Rajasa itu adalah saudara sepupu Ken Umang. Tetapi justru karena itu, aku minta kita sering bertemu. Aku ingin melihat apakah kelak yang akan dilakukan oleh perwira yang baru saja diangkat itu. Apakah maksud Kisanak sebenarnya? Witantra tidak segera menjawab. Dipandanginya awan yang terbang bergumpalan ditiup angin dari selatan. Sejenak kemudian perlahan-lahan ia berkata, kau memang dapat mencurigai aku. Tetapi ketahuilah, aku adalah seorang perwira tertinggi pada pasukan pengawal istana di masa aku Tunggul Ametung berkuasa. Aku tidak menentang usaha Sri Rajasa yang kini membuat Singasari menjadi besar. Tetapi aku tidak senang melihat anak Ken Umang itu mendesak kedudukan putra Ken Dedes. Aku kenal adik iparku itu. Aku kira ia adalah jurang yang dalam dan terjal, yang dapat menyeret Singasari ke dalam arus nafsunya yang tidak terkendali, sehingga justru Singasari akan menjadi korban karenanya. Sumekar tidak segera menjawab. Ia sengaja tidak banyak memberikan keterangan. Ia belum tahu pasti lawan berbicaranya itu, sehingga mungkin sekali keterangannya dapat disalahgunakan. Tetapi menilik pengenalan yang hampir lengkap itu, Sumekar semakin lama semakin menaruh kepercayaan, meskipun ia masih juga tetap berhati-hati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.